Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan hari yang baru tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali mendengar firman-Mu. Kau memberkati renungan ini dari awal pertandingan hingga akhir agar bisa berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan Teruna, bacaan renungan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Kakak ulangi, Lukas pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-23 yang menyatakan, Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. ketika berusia 11 tahun, Victoria Arlen mengalami pembengkakan di otak dan di tulang bagian belakang, yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali bahkan koma. Dokter yang merawatnya menyatakan bahwa penyakit Victoria tidak dapat disembuhkan. Mendengar vonis dokter, keluarganya tidak berputus asa, melainkan mereka terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Setelah 4 tahun mengalami koma, Victoria mulai bisa menggerakkan anggota-anggota tubuhnya. Dokter yang merawatnya pun terheran-heran, bagaimana mungkin orang yang sakit dan sudah 4 tahun mengalami koma bisa mendadak menjadi sembuh. Bahkan Victoria bisa mewakili negaranya yaitu Amerika Serikat untuk mengikuti lomba renang di Paralimpik, yaitu ajang pertandingan olahraga yang diikuti oleh para atlet difabel. Sama halnya seperti Zakaria. Ketika Zakaria sedang menjalankan tugasnya sebagai imam di dalam bait Tuhan, malaikat Gabriel datang kepadanya dan memberitahukan bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Istrinya Elizabeth akan mengandung seorang anak laki-laki. Mendengar berita itu, Zakaria pun tidak percaya, sebab dia dan istrinya telah lanjut usia. Namun demikian, malaikat Gabriel menegaskan bahwa hal itu akan terjadi karena tidak percaya, maka Zakaria menjadi bisu sampai anaknya pun lahir. Ketika Zakaria keluar dari bait Tuhan dalam keadaan bisu, orang-orang pun menjadi tahu bahwa Zakaria mendapat penglihatan di dalam bait Tuhan. Sobat Teruna, Tuhan punya berbagai cara untuk menyatakan kehendak-Nya. Bahkan hal yang tidak mungkin pun bisa dibuatnya menjadi mungkin. Itu terjadi karena Tuhan kita Maha Kuasa. Tuhan bisa bertindak apa saja, melibatkan siapapun untuk mewujudkan rencananya. Janganlah kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini karena Tuhan bisa membuat apa saja untuk mendatangkan kebaikan. Ulang kajian. Sobat Teruna, Tuhan punya berbagai cara untuk menyatakan kehendak-Nya. Bahkan hal yang tidak mungkin pun bisa dibuatnya menjadi mungkin. Itu terjadi karena Tuhan kita itu Maha Kuasa. Tuhan bisa bertindak apa saja.
Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup anak-anaknya. Marilah, Sobat Teruna, kita selalu berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Rekan-rekan Teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ke Tuhan pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Tadi kami sudah mendengarkan sedikit daripada renungan firman-Mu. Kiranya melalui renungan tadi Tuhan, Kau mampukan kami agar tidak ada lagi keraguan di dalam hati kami untuk meragukan kuasa-Mu. Mampukan kami untuk selalu menanamkan iman kami agar percaya selalu kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kau memberkati aktivitas yang akan kami jalani pada pagi hari ini. Sampai pada malam hari kembali menjelang. Terbungkus jika lindungi kami juga beserta orang-orang yang kami sayangi, teman-teman, sahabat, anak saudara, keluarga kami. Terbungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk terus saksikan Ibadah Best setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Tayang premier pukul 6 pagi di channel YouTube Persekutuan Teruna GPP Getsemani. Sampai jumpa kembali. Shalom.